Wagapat. La 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 la. Masih geluh. Padahal alay ya bahkan. Ya Allah. Alay ya bahkan. Sorry Pak, tidak bisa datang karena hujan. Hujan salah kan? Nanti kalau udah ke Kupang nanti, Pak sorry nggak bisa datang karena nggak ada hujan. Ayo bayangkan. Lebih dahsyat ya. Kita harus ada progres setelah beliau datang. Kita harus ada perubahan. Tapi tunggu deal dulu, itu honornya berapa? Wani piro. Yo. Wani piro. Wani piro. Wani piro ya? Wani piro. Kalau deal gue datang tiap bulan ke sini. Sip. Siapkan kursi gue. Tuh. Tadi dia ngomong Nagasari. Sore-sore nyari Nagasari. Mana dah? Subuh ya udah habis. Pontianak nih. Apalagi cemil kuat Pak. Tapi gue dulu pernah punya kisah sedih soal Nagasari. Kan anak rantau dari Bekasi kuliah di sini di FISIP 96. Ya. Terus di tengah perjalanan semester 5 adekku kuliah. Jadi gue bilang sama bokap sama nyokap, please stop, jangan kirimin gue lagi uang. Biar gue cari sendiri. Cia. Duit ya semester 5. Terus duit gue habis nih. Terus? Gue minta sama siapa? Ya. Nggak ada. Duit gue waktu tinggal 100 ribu. Jadi? Terus gue cicil tuh makan. Gue cuma beli Nagasari 1. Pagi gue makan setengah, nanti sore gue makan setengah. Jadi gue cuma makan Nagasari, pagi setengah, sorenya gue makan setengah, buat ganjil perut. Karena 100 ribu ini gue mesti atur betul sampai gue dapat sesuatu yang menghasilkan di Pontianak. Ya waktu itu gue ikut motong nebas rumput, kemudian ikut jadi bikin makalah ya untuk teman-teman yang tugas belajar, ikut seminar gue jadi pembahas. Dari situ gue mulai dapat sesuatu. Setiap kali gue seminar dulu untuk senior, gue dikasih rata-rata 2 bungkus rokok. Sorry mereknya gue nggak sebut ya. Gue dapat 2 bungkus rokok. Setiap Sabtu sama Jumat gue bisa jadi pembahas tuh untuk 4 orang mahasiswa senior skripsi. Jadi masing-masing kasih 2. Jadi gue dapat 8 satu hari. Satunya gue pakai ya, kemudian 7-nya gue kasih ke kantin, gue jual. Terserah lu ambil berapa, ini pokoknya jadikan duit. Terus gue listing tuh, ada nggak seminar hari ini di fakultas, di universitas. Kalau ada gue pergi nih, gue catat tuh. Kenapa? Gue cuma untuk free makan siang. Tapi kan dapat sekalian ilmunya. Dan gue bisa survive. Dan gue pernah pingsan sekali karena gue nggak makan. Duit gue habis, gue pingsan, dan itu bulan puasa. Gue nggak sahur 2 hari, cuma minum air putih. Besoknya gue langsung pingsan, jatuh di kosan. Terus ada mahasiswa senior anak teknik, Bang Iwan, dia anak Bogor, udah pulang ke Bogor, anak 92. Gue jatuh di kamar mandi, terus dia bilang, "Si, lu kenapa?" Gue belum makan Bang. Berapa hari? 2 hari. Lu kenapa nggak bilang? Gue kan ada catering, kalau mau ambil tuh catering gue. Jadi sejak itu gue dikasih catering dia setengah. Gue pernah pingsan, gue pernah amat sangat susah waktu survive di sini. Tetapi itu jadi bagian indah ya dari kesuksesan hari ini. Dan bagi gue sukses itu tidak gampang, tidak mudah. Mungkin hari ini kita hidup berkecukupan dengan karir yang gemilang ya. Tetapi rasa-rasanya itu bukan cuma melulu hasil kerja keras kita, tapi juga dari doa Sultan, doa teman-teman yang lain, kepercayaan teman-teman yang lain, dan yang paling berharga adalah doa dan kebaikan orang tua. Jangan-jangan kesuksesan yang kita raih hari ini adalah karena berkat doa dan kebaikan orang tua kita. Ya, itu yang bikin kita kemudian jadi orang loh. Bukan semata kerja keras kita, tapi ada begitu banyak bantuan orang lain
yang mengantarkan kita menuju gerbang kesuksesan ya. Betul. Kalau 17 Agustus kan ada gerbang kemerdekaan, ini gerbang kesuksesan. Ya. Dan dalam titik itu mestinya sepanjang kita bisa berbagi lebih banyak ke orang lain, mestinya kita bagi. Khususnya ilmu, ada kelebihan rezeki kasih. Siap. Itu betul. Ilmu misalnya hari ini ya bagi aja tidak apa-apa. Gitu. Dan sorry to say, bukannya mau sombong ya. Dalam beberapa hal ketika diundang kampus untuk jadi pemateri, Ya. ketika diundang teman-teman BUMN Ya. untuk jadikan pemateri, Ya. aku tuh hampir tidak punya kemampuan untuk menerima honor. Selalu ditolak karena bagiku ilmu yang bermanfaat adalah bekal kita di akhirat. Betul. Kita mungkin tidak punya uang yang cukup banyak untuk diberikan ke orang lain, tapi kita punya ilmu, punya pengalaman Iya. yang itu bisa di-share dan bermanfaat untuk orang lain. Ya. Dan sekali lagi sesungguhnya keindahan sesungguhnya itu ada di seberapa banyak kita berbagi kepada orang lain. Tuh kan gue jadi sedih. Tidak ada hari ini tanpa hari kemarin. Betul. Dan memang kita tidak tahu doa orang yang mana yang pernah Yang dikabulkan. kita pernah berbuat baik sama mereka dan kita tidak sadar doa mereka itu dengar sama Allah dan akhirnya kita diberikan kesempatan hidup hingga hari ini untuk menikmati keindahan yang Allah berikan. Orang tua, sahabat terdekat, keluarga itu yang nomor satu mungkin. Betul. Gue sepakat. Dan apa ya? Dan ingat kita nih tidak pernah tahu ke depan kita nih akan kemana, akan jadi apa. Apalagi soal usia, soal umur, soal rezeki macam-macam ya. Jadi ketika ada kepercayaan, ada amanah itu datang, ya ambil aja, mengalir aja. Susah gampang, semua tinggal kita yang hadapin. Misalnya, banyak yang bilang Kupang itu amat sangat susah untuk dibangun dengan baik. Banyak yang bilang, karena nanti banyak idiom begini, NTT itu nanti Tuhan tolong. Yang bisa tolong NTT itu cuma Tuhan, katanya begitu. Oh begitu, ada analog begitu ya. Tapi begitu aku sampai ke Kupang, ternyata bisa kok teman-teman berubah. Tidak seperti apa yang dibayangkan. No. Statement orang-orang. No. Berarti kota yang dikatakan keras itu ternyata no. Tidak. Bahkan untuk urusan toleransi beragama, NTT itu khatam luar dalam. Jadi nggak ada gesekan agama. Iya. Potensinya ada, tetapi tidak sebesar daerah lain. Oleh karena itu dia digelari dengan Nusantara terindah toleransi. Wow. Boleh dan Kalbar dan Indonesia mestinya belajar toleransi dari NTT. Kita harus banyak belajar. Itulah fungsinya kita melihat lebih luas Indonesia. Indonesia nggak cuma Pontianak guys. Kalau bahasa sekarang gitu ya, Indonesia ini bukan cuma Pontianak guys, tapi banyak banget nih, Dari ada Kupang, ya kan? Ada ya Lombok, ada lain-lain. Nah, semakin banyak kita berinteraksi dengan budaya orang lain, semakin cakap juga kita memaknai Indonesia. Jadi aku tidak bisa ngomong apa-apa kok dari sana. Usah ngomong nih, kau dengar kan ya? Sip. Ini aku suka nih. Aku suka yang kayak gini, nggak usah ditanya nih ngomong. Nggak, kapan lagi coba Betul. ke Rumah Sultan? Kan? Sabtu aku udah balik dah. 2. Nggak, ya. Pokoknya dia kuliah 96. Tamatnya 95 ya? No. Hah? Tamat 91. 91. Enggak bercanda. Jadi ada cerita unik soal kuliah. Iya. Jadi gua kuliah tuh 96, terus lulusnya 2004. Benar lah sih. Iya 2004. 96 ya, lulus 2004. Berapa tahun tuh? 8 ya. 8 tahun ya. Bayangkan untuk FISIP lu kuliah 8 tahun. Kalau lu anak teknik, it's okay. 8 tahun. Ini FISIP, Bos. Tapi berarti waktu kita ngangkul sepeda aku tuh belum. Le. Waktu kita bentuk sepok tuh belum. Masih. Ini salah satu orang pencetus pembuat geng sepok nih. Tahu nggak kenapa nih? Aku sampai 8 tahun. Hah? Nggak tahu lah. Di skripsi itu aku tulis begini. Deskripsi ya. Aku tulis tua itu pasti. Tapi menjadi dewasa itu pilihan.
Sama ketika aku menuntaskan kuliah, itu cuma pilihan. Pilihan. Lu pasti lulus kok. Pilihannya adalah lulus cepat atau lu lulus tidak cepat. Lama maksudnya. Kayak gua 8 tahun. Kan persoalannya, selama lu tidak lulus cepat ini, lu ngapain, Le? Itu ngapain? Lu ngapain? Kalau untuk urusan proposal skripsi, mungkin aku orang pertama di FISIP angkatan 96 yang mengajukan skripsi proposal. Karena semester 7 gue udah kasih jadi pembahas teman-teman senior untuk metodologi penelitian. Mau MPS 1, MPS 2, kualitatif, kuantitatif, gue punya. Dan gue datengin buku terbaru soal metodologi penelitian dari Pasar Senen yang sebelumnya itu tidak ada di FISIP di kampus gue. Ada Sanapia Faisal untuk penelitian kualitatif. Nah, dengan itu kemudian semester 8 gue terpaksa harus ngerem. Karena kan tadi gue bilang semester 5 gue udah nggak dibiayain lagi. Maka gue mesti survive, menyambung hidup sampai kuliah. Kemana caranya? Gue ngelamar kerjaan di Pontianak Pos, di Jalan Gajah Mada. Dan gue diterima. Kenapa gue diterima di situ? Gue udah nyusun skripsi, syaratnya Yang kedua, gue punya pengalaman di Mimbar Untan. Lembaga pers kampus. Dan Mimbar Untan memberikan kontribusi luar biasa untuk kemampuan menulisku. Maka selama 4 tahun gue kerja jadi wartawan. Pantasan lama. Ada cerita unik, Li. Apa tuh? Jadi dulu kan ada zaman pager ya. Lu ngalamin nggak sih? Pager. Pager. Iya. Ngalamin. Ngalamin. Dulu kantornya di Imam Bonjol. Ngalamin saya depan itu. BTN. Jadi gue dapet pager dari kantor. Ya, gue kan mesti sombong. Kadang-kadang tuh jadi orang tuh sombong tuh perlu juga ya. Untuk menunjukkan bahwa kita tuh keren. Ya bukan lo doang yang punya, aku juga punya itu. Udah keren tuh dapat itu. Ya, gue bilang sama teman gue yang wartawan, anak hukum sekarang, si Pai sekarang advokat. Pai, lu tolong nanti kirimkan gue pesan pager jam 10 pagi ya. Jam 10 pagi. Lu kenapa jam 10 pagi? Ini gue ada kuliah umum. Yang isi profesor. Dan itu dikumpulkan orang banyak banget mahasiswa. Lagi senyap-senyapnya profesor kasih materi kuliah, pager gue bunyi, Li. Titit. Ih, semua pada ngeliat dong. Apa tuh? Pada nengok gue kan. Ih, apa tuh? Pager gue bilang. Dan yang lain gak punya pager. Dia cuma gue doang satu kelas. Benar sengaja. Gue gak tahu hari itu gue kenapa mau sombong gitu loh. Padahal cuma pager doang. Cuma pager. Tapi itu boleh lah sekali ditunjukkan. Karena kenakalan kita ini biasanya mas jahil loh. Manusia itu tak ada jahilnya. Itulah serunya hidup. Tuh. Kalau tidak ada gel, tak ada cerita. Tak ada cerita. 8 tahun Li kuliah. S2 maksudnya. Seharusnya kau sudah S2 itu. 5 tahun tambah 3 S2 tahun. aja cuma 3 tahun. Harus S2 tuh. Cuman lah. Udah lain dah jalannya kan. Itulah pilihan. Ya, tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Jadi waktu aku kenal kau waktu itu di di itu ya. Sorry Li ya, aku masih kopi loli. Asam mulutnya. Di itu di sedap tahun berapa itu kan? Tahun lama lah. Tahun lama lah itu. Mungkin lah ya kau ini baru lulus ataupun belum lulus malahan. Ya bisa jadi. Waktu sepuh itu kan 2000 mungkin udah kali ya. Udah baru lulus ya. Tapi kan gua nggak bilang-bilang lulus, Li. Apa jadi gua bilang-bilang. Iya. Ya kan? Lulus 8 tahun. Kalau lulus 3 tahun setengah gua bilang-bilang, gua lulus 3 tahun setengah. Aku baru 9 ya kan? kadung ya. Ada sombongnya dikit. 8 tahun mau nyombongin apaan? Tapi memang kau enggak sombong sih dulu. Enggak. Enggak, kau enggak sombong. Apa aja? Enggak sombong wah kau ini dulu emang. Terus? Ya udah. Aku tahu kau nih ngomong apa gitu. Pasti ada mau ngina apa nih? Enggak. Enggak ada. Enggak boleh berusaha. Jadi kawan aku nih, dia dulu beginilah dia. Dia 96, saya 96. Bedanya dia putih, saya hitam. Sampai ke rambutnya dia putih, saya hitam masih. Ini lah nih, aku udah tak kuasa kalau main fisik nih. Rambut pula di bawah dia. Tapi wajah masih segar sih. Segar. Masa? Wajahmu makin sini makin segar. Kalau dulu butek. Dulu tuh aku lihat kau ini sampai kebetulan anak kau ini kan sama anakku sekolah di sini kan. Nunggu anak balik. Dia bukan balik, di surau. Tidur nunggukan anaknya balik lah.
Sim, apa kau Dosa gue dibongkar udah habis. Belum tidur akunya. Cuman lah. Karena saya tahu kerja di tengah malam terus. Musolanya ada di situ tuh. Ah. Lihat tuh musola tuh, pakai kau tidur tuh. Masih ada jejak aku tuh. Masih. Aku tidak bisa ingat kau tuh. Kau lakunya tidur deh. Itu perjuangan luar biasa dan kau akan ingat itu. Tahu nggak Le? Kenapa aku bela-belain jemput anak? Ya. Karena anak-anak itu tidak akan masa anak-anak ya. Iya betul. Tidak akan terulang lagi. Tidak akan terulang lagi. Dulu gue tinggal di komplek. Ya. Mungkin bisa ditanya di komplek pertanian. Gue tuh kayak orang gila. Betul kenapa? Gue paling seneng nih kalau cuaca begini nih. Ya. Karena sebentar lagi hujan. Ya. Apalagi turun hujan. Gue lebih senang lagi. Buka baju, gendong anak main hujan-hujanan. Cuman gue bapak di Yang komplek yang main hujan-hujanan sama anak gue. Tahu nggak kenapa? Karena masa anak-anak itu tidak akan terulang. Itulah masa emas. Makanya kalau nanti pada punya anak nih ya, tuh jangan larang anaknya hujan-hujanan, main sepeda, temenin. Anak gue main di pasir. Anak orang nggak boleh. Yang pertama si Bagas, main aja udah nak, nggak apa-apa. Lu tuh nggak pulang, dia punya organ vitalnya segini besarnya. What? Kena gigit tungau. Wow. Bayangkan, gue bawa Kantonius. Gue bawa Kantonius. Kena gigit tungau segede gini. Gatal itu. Gue bilang anak gue kenapa? Kok tadi sebelum main dia normal, Ya. tapi begitu pulang sampai gede begini. Tapi itulah bagian dari pembelajaran. Ada pembelajaran di situ dan itu kenangan yang luar biasa dan tidak akan terulang lagi. Betul. Besok kalau kita kawin punya anak, ayah, main. Kau tengok abang kau nih ya. Nah, tuh jangan lupa. Kau tengok abang kau nih. Kau tengok Sultan, macam mana abang kau ngasuh budak-budak tuh. Betul kan? Ada satu lagi nih. Ada satu lagi. Ada kami. Jadi gue nih kan sering kasih makan. Maksudnya karena istri waktu itu kerja, gue jaga anak. Waktu itu jam 10 apa jam berapa? Jam 10 pagi. Makan. Di depan kan ada parit. Dia main sama teman-temannya. Gue habis satu suap, gue masuk ke rumah sebentar. Tiba-tiba gue bingung nih. Anak gue hilang. Anak gue hilang. Nggak ada sepanjang mata nih lihat di seluruh komplek di depan rumah. Nggak ada anak gue. Soalnya dia ada. Yang pertama. Yang pertama. Ya Allah. Mana tuh? Gue carilah. Panik kesana kesini. Lu tau nggak apa? Parit. Bisa tuh. Muka ada masuk ke parit dah. Wah. Muka ada terbenam lumpur, semua badan terbenam lumpur. Siapa yang ngangkatnya? Aku lah dia. Dia kalau nak ngapa? Tadi lihat ikan ya katanya. Nyemplung. Nyemplung Le, bayangkan. Gue lengah tuh, sekali aja gue habis kasih dia makan, terus masuk ke rumah. Gue keluar lagi udah nggak ada. Tadi berapa tahun umurnya? Gue lupa waktu berapa. Jangan. Dia masih belajar jalan. Itu. Udah 2 tahun tuh kan. Gram-gramnya dia kan. Dan ingat ya, gue tuh selalu punya ketakutan soal anak gue nggak bisa ngucapin huruf R kayak gue. Istri gue lebih bekarat lagi R-nya. Kan takut tuh. Jangan-jangan anak gue nggak bisa ngomong huruf R. Ini di situ gennya. Ya kan? Terus gue bilang, udah, gue lepas tuh anak, main sepuas-puasnya sama kawan-kawannya. Karena memang waktu gue ajarin huruf R, jadi gue nggak bisa huruf R. Entah tiba-tiba dia pulang, huruf R-nya pasti sekali. Siapa yang ngajar? Sampai gue bilang apa nak? Lari. Bilang apa nak? Lari. Saking gue nggak percayanya. Lari. Dia amat sangat sempurna ucapan lari. Dapat dari mana di huruf R-nya bisa sempurna gitu? Rupanya main sama teman-temannya. Itu manfaat dia main di luar. Yaskur. Manfaat dia. Kalau ini sih bukan main di luar, main jauh dia nih. Dia sampai ke kakak. Dia enggak pernah di rumah nampak ini. Orang tuanya bisa ngomong R. Dia tidak. Berarti dia main sama gua Le. Coba. Biasa tidak bisa dia. Jadi aku pernah bikin di blog Le. Pernah di blog ada ceritanya soal huruf R ini. Jadi aku bikin rumah tanpa huruf R. Karena aku tidak pernah mengucapkan huruf R ke depan anak yang pertama itu sama istriku. Takut dia nggak bisa juga bilang huruf R. Sekarang sudah pasti. Ternyata di balik itu semua ada pembelajaran untuk kita semua nih yang calon-calon bapak nih ya. Jangan ngelarang anak kalau nak main hujan. Biar aja dia main. Kalau perlu kita ikut main. Jadi kok jangan ingat Le. Ini hujan nih. Ini kan hujan nih. Ini nikmati aja hujan kita dia. Kan kita takut pada demam anak-anak ya. Benar sih. Cuma gue bilang begini.
Kalau dia, iya boleh izin hujan-hujanan, boleh. Tapi ada satu syaratnya. Apa? Lu nggak boleh demam. Macam mana sih? Dan tidak demam, Le. Serius. Zian kalau mau main hujan, Nah. Zian tidak boleh demam. Nggak boleh demam. Ya? Dan tidak pernah demam. Baik ya. Oke. Sip. Nggak pernah demam. Di sini hujan. Ini hujan nih, ya main ya. Itu ada Itu sepeda. anak yang kecil loh. Zian. Halo, Jan. Jangan ikutin pesan Om. Sesatnya soalnya. Jadi ini kita nih berada di teras rumah, yang biasa kita berada di dalam. Hari ini kita berada di teras. Kita bisa nikmati macam mana suasana depan rumah Sultan nih. Masih ada hutan dan kebetulan hujan hari ini, gerimis-gerimis. Jadi Tahu kalau kali. ada suara hujan, nikmati Cak ya, friend. Tahu nggak hujan? Ah, Hah? Kita di Pontianak harus banyak-banyak bersyukur memang. Satu hari di Pontianak hujan bisa 3 kali. iya betul. Ini sudah bulan ke-9, tidak ada sedikit pun hujan di Kupang. Di Kupang 9 No. bulan 1 hari tidak ada hujan. Bayangkan. Berarti gersang benar berarti ya. Bisa Ya Allah, bukan cuma gesang. Panas sekali. Ini daun pada hijau, di sana coklat. Ada yang cuma batang-batang doang karena daunnya gugur semua. Makanya kita nih di tanah Bersyukur. Borneo, ya di garis khatulistiwa, mesti banyak-banyak bersyukur. Oh, Di sana nggak ada hujan, udaranya panas Gerah. minta ampun, dan angin kencang sekali karena cuaca di sana diwarnai sama perubahan iklim di Australia. oh Kalau Australia musim dingin salju, udah, dingin. menggigil sudah. Jadi harus pakai jaket di Kupang. Kalau nggak dingin panas. Kalau nggak dingin Kok lembab panas. seperti hujan ini No, kan tidak ada. segar-segar gini kan? Nggak ada hujan. Dia hujan cuma Desember Januari. Berarti kau balik nih nikmatilah hujan. Main hujan. Lo tau nggak kenapa? Nah. Kemarin pada saat sampai pertama kali di Pontianak, Hujan. terus gue masuk ke rumah, Hujan. terus hujan kan? Gue bilang sama bini gue begini, Bunda, sebentar gue mau keluar. Ngapain? Gue mau pegang hujan. Gue mau pegang air hujan. Beneran gue keluar ke rumah, buka pintu depan rumah, gue pegang hujan begini. Gue nggak pernah pegang itu selama 8 bulan di Kupang, air hujan. Terus lu nggak mau bersyukur hidup di Pontianak? Betul. Air adalah sumber kehidupan. Dialah yang menghidupkan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan tapi ingat, ada daerah yang airnya kurang, tapi di sana juga tetap hidup. Ya. Kenapa? Ya survive. Alam yang mengajarkan, kerasnya alam yang mengajarkan. Akhirnya untuk dianya survive. bisa mencari kehidupan. Sampai istilah ada begini. Tapi air juga dicarinya kan? Air juga. Air sumbernya. Sampai ada istilah begini. Gua kan dulu protes sampai Kupang. Ya. Karena beli jagung mahal. Pisang mahal. Gua bilang, ya Allah jagung begini 10.000 2 biji. Kecil-kecil lagi. Kecil-kecil banget, Li. Heeh. Terus mama-mama yang jual di pasar bilang begini, Pak, dia tumbuh begini saja sudah syukur. Wow. Pohon jagung dia berbuah jagung saja sudah syukur. Karena cuaca kering sekali. Pantas. Oh, sayur mahal, ikan yang murah. Karena iklim tanah tadi Betul. ada itunya ya, ada lebih. Makanya di sini tuh gue Bersyukur. betul pada saat Nikmati pulang. mendung begini hujan. Seriusan, pertama kali nyampe hujan, gue keluar rumah, gue pegang itu air hujan. Kayak menyumpai kita pergi ke daerah salju lah ya. Bener. Tuh, untung aja gue nggak buka baju. Waduh. Karena kalau gue buka baju gue takut kaget. Heeh. Maksudnya main hujan-hujanan ya. Heeh. Gue takut kaget karena dari iklim Iya. yang daerahnya panas sekali. Bahaya itu. Kemudian gue langsung main hujan-hujanan, takutnya badanku nggak siap. Nggak siap. Malah bahaya. Nah, rupanya begitu. Enak kan di Pontianak. Pontianak Banyak-banyak bersyukur. Dan memang ada banyak Pontianak ini. bersyukur. Orang kopi banyak. Kawan kita nih tidak ada jumpa hujan 9 bulan. Kita tiap hari bisa 3 kali. Dan kita masih ngeluh. Masih ngeluh. Padahal alay ya bahkan. Ya Allah. Alay ya bahkan. Ini nih. Sorry Pak, tidak bisa datang karena hujan. Hujan salah kan? Nanti kalau udah ke Kupang nanti, Pak, sorry nggak bisa datang karena nggak ada hujan. Ayo bayangkan. Gimana coba? Sorry yang nggak bisa datang. Kenapa? Nggak ada hujan. Ada hujan. Kalau alasan itu ya. Jadi kalau airnya tuh dari itu lah ya. Dari mata ada mata Ada mata air. Tapi kan jumlahnya masih sangat terbatas. Oh, Dan kita harus beli harus pakai beli. mobil tangki. Tuh. Berarti kalau orang mau mandi beli ya.
Hai, iya. Pakai Ada tangki. PDAM ada juga. Ada. Jalan nggak PDAM tuh? Ah, Soalnya kan nggak di hujan. mana-mana sama ya PDAM keluhannya ya. Oh. Tapi kan hari ini sedang ada upaya terus-menerus yang dilakukan Pemkot Ah, Kota Kupang untuk Siap. mencukupi kebutuhan air. Tapi sementara ini kan masih belum maksimal dan itu diakui juga. Makanya kita paling beli pakai air tank. Dan setiap rumah dia punya bunker untuk air. Ini kalau misalnya sini ada lantai ya, seukuran ini dia sumur kolamnya, semua isi air. oh. Semua isi air. Dan ada yang kalau ini lantainya ada setinggi sampai segini dia bikin sumur lagi untuk apa? Air. bakar Ketika tanaman. hujan turun langsung masuk situ. Terus kemudian diisi pakai mobil tangki. Oh, Untuk gitu. simpan. Oh. Kan sekarang lagi musim Covid nih, Nah, ya kan? jadi Perjalanan dari Kupang ke sini, dari Pontianak ke Kupang bikin was-was. iya, Karena dalam perjalanan kita tidak tahu berinteraksi sama siapa, iya, ya kan? iya, Nah, di pesawat, iya, di ruang tunggu, Iya. di perjalanan, kita kan Iya. tidak pernah tahu. iya. Karena banyak OTG yang berkeliaran. Ah. Makanya pesan beta adalah lu mesti jaga betul kesehatan. Siap, Jaga imunitas, kemudian pakai masker, cuci tangan. siap. Sudah itu. Hmm. Minum vitamin. Hmm. Kalau bisa olahraga. Tadi aku kasih hand sanitizer tak? Nah, tuh. Mana hand sanitizer? Hand sanitizer. Ya. Waktu sampai pertama kemarin bebar aku lihat. Ah. Jadi pakai pesawat landing di Supadio, Ah, terus di depan tuh, di depan pintu keluar. Aku kan mau cepat-cepat keluar. ah, Begitu sampai ruang Tembak. pintu mau keluar, rapid. apa nih pada pakai APD lengkap? Ah, 4 orang berjejer di meja. Aku di stop pak. Stop pak. Apalagi nih rapid test. ah. Jadi aku sudah rapid, lagi. di-rapid ulang lagi di Bandara Supadio. Hmm. Pencet le, keluar darah le, pencet. Tapi kan bebar gak kita? Iyalah. Kalau itu reaktif langsung swab. Ternyata Ternyata non reaktif. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Tetapi yang pesannya adalah aku secara pribadi harus apresiasi kesiakan sini. Kalbar sama Pontianak ya. Iya. Karena dia langsung acak sampelnya. Siap. Yang datang, tiap penumpang yang datang. baru datang. Tiap Itu- datang. Itu langkah yang baik. Iya. Mestinya ini bisa mencegah atau mengurangi potensi untuk mereka OTG dan macam-macam. Itu sesuai arahan Angkat gubernur. jempol. Gubernur menjaga rakyatnya. Angkat jempol walaupun gua bebar Iya. ya. Bebar luar dalam. Bebar lah. Bebar. Kita tidak tahu barang itu tidak nampak. Makanya. Tiba-tiba kau kena tuh. Hah. Gulo terus balik lagi. Sempat naik aneh mana pun aku kesini. Balik lagi lah. Balik lagi lah. Petunggulah aku. Katanya saya mau sini. Ini kata saya mau sini. Jadi enggak nih. Oh iya dijanji dah tuh gitu. Nah, sekarang aku tahu kau tiap bulan balik. Kalau beliau di balik kita culik, kita ajak kopi. Tapi kalau dia ada waktu, kadang-kadang ini kan waktunya dikit. Dan untuk proses kreatif aku selalu punya waktu insya Allah. Bimbing kami. Setelah beliau ini datang sini harus ada perubahan Rumah Sultan. Amin. Sebelum dia datang harus ada perubahan. Amin. Nih. Ya, Cai. Dan ingat loh, Ah, betul. ingat loh, ini muka muda-muda banget. Oh, mudah. Sebentar Misal- kami. Sebentar dari mana? Dari mana sebentar? Enggak tahu ya pandang-pandang ya. Pandang-pandang tahu kami di sana. Oh iya. Tapi pandangnya pejam mata lah. Dulu dulu ada kelompok Korea namanya EPSE. Tua gepat. Oh, Tom Mingse. lu jadi siapanya? Tomingse. Bukan Tom Yang. Enggak, ini muka-muka begini Iya, ini kan muka-muka milenial. Milenial. Ya, benar. Lawar-lawar semua. Ya. Lawar-lawar. Iya. Bukan cuma lawar, tapi muda. Iya. Muda itu milenial. Gini, misalnya lu lihat potongan rambut gua kan? Ya, itu keren nih. Perak. Sebenarnya gua mau tampil ala-ala milenial. Tapi kan itu cuma tampilan luar, Nah, ya kan? Iya. Mereka tidak tampil milenial. Mereka dalamnya tuh innernya sudah Udah. milenial. Iya. Kita pura-pura jadi milenial bisa. Kita mencoba jadi milenial bisa. Tapi mungkin untuk dapat terus milenialnya kita nggak dapat. bisa. Apalagi dalam proses kreatif begini. Hanya casing aja milenial. Hanya casingnya. Dalam. Nah, ini pas nih. Ini dah. Casing luar dalam sudah. KW semua nih. Oh Sa- enggak betul maksudnya bukan KW. Saya pengen punya rambut macam dia nih. Perak. Jangan. Keren Sin. Jangan. Aku bukan rambut. Jangan. Uban nih ya. Jangan. Uban nih. Cabut ya. Jangan. Tunggu. Aku nunggu kayaknya 40 tahun lebih nih. Saya belum itu. Masih Jangan. segini. Susah.
Ya Allah, itulah. Susah, tau nggak? Pemikiran ente sama saya beda. No. Beta tuh nggak bisa sembunyi. Beta nih bisa sembunyi dari orang lain. Jalan sedikit, Pak Hasim, Bang Hasim. Bisa kan? Padahal pakai masker nih. Tapi ininya, Tapi ini sudah itulah maksud saya. Kita Ciri punya khas. ciri khas. kemarin di bandara juga sama. Ya, aku ada. Sudah ditutup begini pakai masker, ya kan? Kemudian ada kirim ke WA, ceklek. Pukara tuh makian untuk Kupang ya. Pukara. Aku masuk. Ada yang rambut pirang, Ada yang rambut pirang. oren gitu. Ada yang oren. Anak-anak nih tahu aja. Ada, Pulang aja. aku udah baca tuh. Loh, ada yang rambut Aduh. perak kata dia. Dari jauh sudah. Bang kata dia. Susah di Kalimantan nih, rambut Pontianak nih. Dan- Jujur, saya tak tunggukan Uban nih lama susah karena Uban itu identik ada sesuatu lah. Tapi beliau ini Coba ke mana ke salon, Ah. ya, terus tanya dari rambut hitam untuk dijadikan Ke perak. silver begini perak Silver, ya. atau golden coklat, iya, ya kan? iya. Tanya ongkosnya berapa? Nah, 300.000. itu masalah. Dan gue dikasih gratis sama Tuhan. Nah, Enggak kuat 300.000. keren. Kurang bersyukur apa lagi Jujur coba? ya. Ini keren rambutnya nih, bukan enggak ya, keren. Jadi ada kawan-kawan yang kadang-kadang tuh risau, malu dikasih warna apa segala macam. Jangan. Tapi itulah kalau orang ngelihat sisi seninya di situ memiliki campuran warna yang luar biasa. Pilihan cuma dua nih. Lu dikasih rambut ubanan atau lu dikasih rambut botak. Buat gue le, Uban. orang yang botak yang paling ganteng cuman ada satu di dunia. Tahu siapa? Siapa? Bruce Willis. Kenal Bruce Willis kan? Coba lihat Bruce Willis. Dia makin botak makin ganteng deh. Ya begitu ya. Ah itu dia. Makanya yang botak yang gua kenal yang ganteng cuma Bruce Willis. Coba aku botak. Apa pilih ubanan aja. Tapi kalau aku tidak bisa uban, misalnya kan lama. Kalau aku botak mungkin aku ganteng tuh. Nah, boleh gak coba tuh li? Aku nak nengok bulan depan ya. Aku kesini lagi udah botak dah lo. Pokok syaratnya aku kesini lagi bulan depan aku si botak. Kalau nggak botak gua nggak mau. Aduh, mau nggak nih? Ini kawan yang bagus. Le, nggak usah kasih gua honor, nggak usah. Lu botak aja cukup. Kalau deal, gua datang lagi bulan depan. Kalau nggak deal, selesai sampai di sini. Pilih mana? Alah, botak berapa lah? Bener ya? Alah, 2 minggu tuh botak semua loh dari atas sampai bawah. Mau? Si mana pula? Tinggal bilang ya, gua udah botak semua. Ayo, tidak perlu gak dibuka kali. Ini challenge ini kayaknya perlu kita terima kendak nih, nanti kita lihat. Nah, hitung-hitung Angin yang loh. menjawab lah. Hitung-hitung loh. Kalkulasikan untung ruginya di mana. Jadi kawan-kawan, nggak usah mau kalau ada kawan kita yang jerumuskan kita ya, kita pikirkan timbang-timbang benar-benar. Tapi dari tadi tuh, dari tadi tuh aku itu tuh cincin. Ini buruk Sim, Tanda. ini buruk. Alah, ini kecubung. Enggak kalau Ini kecubung yang kotor enggak? kalau Sultan tuh nggak harus pakai cincin itu tuh. Enggak, ini pas pengen pakai cincin ini ya. Cincin ini nih, Bah. Alah, ini buruk sih. Kotor nih. Enggak, asli buruk. Ini Enggak, ngambil. kalau buruk kan berarti enggak mau pakai lagi. Oh, mau gak? Sini lalu. Ketapang ungu, tapi enggak jadi ungu. Guys, gua dapat cincin satu gratis. Muat dah. Makan pancingan gua. Muat dah. Muat. Siapa carinya siapa? Jodoh ambil lah, Kayak ambil. Otman Paris. Ambil lah. Cincin ketapang batu. Enggak boleh, aku bercanda boleh. Ambil lah kamu. Ada. Bercanda. Oh, sekelas dia masa pakai cimini lah, tak air gitu deh. Tanda tega pula aku ambil tuh. Cincin sih banyak pula. Tapi kalau mau yang ini ambil lah. Mungkin langsung berubah. Enggak. Karena yang putih ya, ayo. Banyak, aku cincin ini banyak. Enggak tiga bang, masih macam gini nih bang. Lah, karena tadi itu di kantor tuh ada nanam pohon, jadi pakai cincin yang ini ya. Oh, tanam pohon pakai itu. Kalau tanam yang lain pakai apa? Pakai Ini begini apa kan? pakai gini sih. Ngopi gaya baru. Gitu. Ya, tuh udah maghrib dah. Tidak terasa ya. Tidak terasa. Jadi saya rasa banyak hari ini yang kami dapat
mungkin saya minta Bang Hasim cerita lagi sebelum menutup. Nanti Bang Hasim yang nutup. Apa tuh? Cerita motivasi untuk kita yang ada di sini semuanya. Oke. Proses kreatif itu jangan sampai berhenti. Ide ini kan tidak kita harus beli. Kadang kita lihat orang lain, kemudian tinggal kita ATM. Ambil, tiru, modifikasi. Ya kan? Yep. Kalau kita tidak punya ide original, syukur-syukur kita punya ide original. Kalau tidak punya, tinggal ATM. Bisa dilakukan. Yep. Kemudian jangan pernah berhenti, karena dari proses yang terus menerus ini kita nanti akan menemukan, oh bentuk kita ini kayak gimana yang membedakan dengan orang lain. Itulah karakter. Siap. Karakter ini sebenarnya sudah kelihatan dari Sultan, dari tampilan thumbnail dan lain-lain. It's very interesting. Yang berikutnya, betul bahwa proses kreatif ini harus dibangun secara bersama-sama. Kadangkala dalam sebuah tim, kadang kita punya sampai ke titik terendah ya. Ya. Kita boring, kita bosan, Siap. kita buntu. Iya. Nah, teamwork inilah yang menghidupkan itu kembali, Ya. membangkitkan spirit lagi untuk proses kreatif selanjutnya. Maka tim harus tetap dijaga. Yang berikutnya, beta percaya betul bahwa kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Tidak akan. Lu kerja keras, hasilnya ada. Lu kerja setengah, hasilnya ada. Lu nggak kerja juga hasilnya. Iya. Dan remember, di luar sana ada begitu banyak anak-anak muda yang kreatif dan mereka bisa survive. Iya. Masa kita enggak? Iya, iya. Bedanya apa? Mereka dikasih waktu 24 jam. Kita juga 24 jam. Mereka makan nasi, kita juga sama. Mereka punya alat, kita juga sama. Terus bedanya mana? Yang membedakan kita adalah yang lain kerja keras, kita tidak. Yang lain kreatif, kita tidak. Yang lain memulai, kita tidak. Yang lain berinovasi, kita tidak. Yang lain beradaptasi, kita tidak. Yang lain melakukan improvisasi, kita tidak. Sepanjang itu semua dilakukan, gue sih aku yakin kita bisa berhasil. Dan ingat, ada doa orang-orang terbaik, teman-teman dekat, orang tua yang menghantarkan kita kesuksesan. Amin. Maka sering-seringlah minta doa kepada orang tua, kepada mereka yang lebih tua. Sungkem. Satu lagi, silaturahmi tetap dijaga. Karena itu kunci rezeki, itu pintu rezeki. Datang ke rumah Sultan cuma numpang ngopi, oke, tidak masalah. Bukan soal kopinya, bukan soal waktunya, tapi mungkin dari diskusi sederhana kita bisa berbagi Banyak hal, hal. termasuk misalnya sharing pengalaman. Gitu. Dan sekali lagi kita harus hidup berbuat untuk orang lain. Jangan nunggu kaya, Setuju. jangan nunggu punya banyak hal. Setuju. Yang punya kita kerjain, kita bisa sisihkan. Siap. Rezeki tidak akan ketukar. Rezeki Itu tidak akan ketukar. Yakin itu. Yakin. Rezeki tidak akan ketukar. Hujan leh, Iya, hujan. Ini real hujan. Nggak ada settingan. nggak ada settingan. Nggak ada settingan. Kalau kawan-kawan dengar ini hujan, ini real hujan. Nikmatilah. Inilah kota kita. Terima kasih banyak Bang Hasim telah singgah ke Rumah Sultan. Banyak yang dapat kita pelajari pada hari ini dan banyak pengalaman Bang Hasim telah kita serap pada sore hari ini. Dan jangan lupa kawan-kawan, semangat. Nggak ada yang namanya hasil tanpa proses. Semuanya punya proses. Macam mana jalannya, balik lagi ke keseriusan kita semua. Mudah-mudahan yang ada di sini semuanya, semuanya semangat dan tetap berproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye everyone. Good night. La 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 la.